Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber pemula. Sorry guys, teman-teman. Kali ini kita membahas tips terkini dari Sibun Channel. Jadi saya dapatkan dari mengikuti seminar YouTube Kreator Indonesia. Nah, Sibun dalam sebagai narasumber kali ini membahas tentang tips-tips terkini yang dia lakukan untuk mengembangkan YouTube-nya. Hal yang cukup mengejutkan. Dia berkata dia berternak seratusan YouTube yang dia siapkan untuk dijual belikan. Itu hal yang dia lakukan, memang luar biasa. Karena dia pernah menggagas kampung YouTuber. Seperti kita tahu di video lainnya dia katakan, pertama, kita harus melakukan sebagai YouTuber pemula yang kita sukai, kita harus fun, yang senang. Kemudian kita harus menguasai bidang tersebut dan jangan banyak mikir, just do it. Nah, itu ya mungkin tips untuk kita pemula. Memang kadang-kadang agak berat karena kadang-kadang tidak ditonton oleh YouTuber lainnya karena memang sekarang YouTube kan banyak sekali. Nah, kita lanjutkan, kemudian just do it, kemudian juga menjiwai. Jadi kalau kita menjiwai yang kita lakukan, ya insya Allah akan konsisten dan menjalaninya secara senang. Kemudian juga fokus apa yang kita suka dan bisa. Kemudian harus sepenuh hati dan ukur diri kemampuan kita. Nah, Sibun juga men-challenge atau menantang kita. Dia yang tidak berpendidikan tinggi katanya bisa berternak atau membuat 10 channel yang sukses dan sekarang lagi berternak 100-an channel. Makanya perlu kita dengarkan tipsnya secara detail. Saya ambil suara dari YouTuber Kreator Seminar. Demikian guys, jangan lupa like, share, dan komen. Dengarkan Sibun sampai selesai. Semoga berguna. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian sekarang contoh, besok sebentar lagi nih masa pilihan presiden, itu masih ada waktu sekitar 1 tahun. Maka hari ini kalian sudah menyiapin konten yang berbau-bau tentang pilihan presiden. Entah itu apa sajalah, saya nggak ngerti politik. Nah, itu bisa jadi konten-konten. Yang penting kalian nggak kejebak dalam konten kalian. Konten yang melanggar hukum, konten hoak, dan lain sebagainya. Bikinlah konten yang ini, setahun lagi pilihan kepala presiden. Sekarang bikin. Kenapa? Penonton itu udah mulai nyari referensi 1 tahun sebelum hari itu tiba dalam masalah calon atau siapa yang bakal kita pilih. Kemudian kalian bisa melihat dengan situasi ekonomi. Contohnya, sekarang ini lagi wabah nih, pandemi. Konten apa yang 1 tahun lagi bakal diminati? Kalau sekarang konten COVID udah gak laku karena orang udah bosen, males banget lihat berita COVID. Maka kalian bikin sekarang ini konten yang menghibur, menginspirasi, ini bakal laku. Tapi kalau kalian ikut-ikutan berita COVID, kalian gak laku. Kenapa? Kalian gak berkompeten, kalian bukan ahlinya gitu loh. Nah, itu tipsnya kalau mau melihat bagaimana sih konten kita bakal diterima. Kalau kalian ngikuti gayanya Mas Puka, mungkin kalian gak sabar. Udah bikin ribet-ribet nggak ada yang nonton, suruh bikin lagi, tentu kan kalian down banget kan. Nah, ini di sini masih random, belum mengarah ke spesifik. Kenapa? Karena kamu masih mencari, contohnya masak ini, masak itu, masak ini, masak itu, mana yang paling diminati dan mana yang paling laku. Nah, di situ nanti ketahuan kalau kamu itu bakatnya di mana. Ya kan, kalau Mas Buka itu kan memang udah punya basic nih di bidang pertanian, udah ngerti banget dari arah bisnisnya, tujuannya kemana. Nah, kalau kalian penonton kan nggak tahu. Kalian itu cocoknya mau bikin konten apa? Bikin konten motovlog, kalian sendiri ragu. Bikin konten pertanian, apalagi. Bikin konten bengkel, kalian nggak punya ilmunya. Nah, kalian kan nggak tahu nih, kalian mau bikin apa, temanya apa, gimana. Jadi coba-coba aja dulu. Ini buat pemula, sekali lagi, coba-coba aja dulu. Random dulu nggak apa-apa, nggak harus spesifik. Nah, dari sekian video random ini, nanti akan ada video yang paling bagus traffic penontonnya, kemudian jumlah like-nya, ini ngaruh, komentarnya terbanyak, itu ada
ada di video yang mana. Nah, dari video yang paling bagus ini, disitulah kamu mulai mendalaminya. Contoh, dari sekian puluh video kamu coba, ada satu video contohnya adalah motovlog. Ini yang paling banyak. Nah, maka kamu bisa menentukan pilihan, udah video ini bakal saya jadikan sebagai video saya yang akan berkelanjutan. Dan mulailah pelajari bagaimana konsep video motovlog, apa yang menarik, terus bagaimana kamera, alat pendukung, dan lain sebagainya. Ini nanti kamu nemu jalur. Nah, itu yang pertama ya, ada edukasi intinya. Motovlog pun ada edukasinya, kemudian cara mencari spesifikasi konten yang akan saya jalani itu apa, kalian bisa step by step. Kalau udah ketemu, udah jalan, kemudian kalian masih sulit untuk naik, gak up juga, manfaatkan manajemen konflik. Nah, ini penting. Dan mungkin gak ada YouTuber yang ngomongin hal kayak gini. Ya, kelihatannya saya terlalu jumawa di sini, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak peduli itu. Yang penting ilmu saya kepake. Kalau kalian pakai bagus. Manajemen konflik itu penting. Kenapa? Para artis itu pakai ilmu itu dari dulu. Mereka ngadain gimmick, pura-pura berantem, pura-pura perang, pura-pura bermusuhan, dan lain sebagainya. Padahal itu cuman naikin pamor, biar viral, biar jadi sorotan, ya kan? Nah, ini manajemen konflik. Lalu bagaimana kalian bukan artis? Anaknya tukang beca, anaknya tukang ngarit, wong deso, bagaimana bisa bikin manajemen konflik? Kalaupun dibikin gak ada gunanya atau salah. Anda keliru. Ketika Anda sudah berada di media YouTube atau sudah di platformnya YouTube, kamu itu sudah sebaris dengan siapapun. Gak peduli sub kamu cuma 1.000, 2.000, 3.000, mau bersanding dengan yang subnya 1 juta, gak ada masalah. Caranya adalah pancing emosi. Ini agak krusial ya, memang gak bagus, tapi manajemen konflik itu penting. Pancing emosi siapanya? Emosi penontonnya. Contohnya masuk ke channel yang subscribernya udah 1 juta atau 2 juta bahkan 3 juta. Lalu kamu hadir di sana sekedar memancing emosi penontonnya. Syukur YouTubernya kepancing emosinya. Lalu dia kepancing emosi, lalu dia bahas kamu. Nah, saya kasih tahu sedikit aja, si Buen Misteri ini benar-benar pakai manajemen konflik banget. Sekarang subnya udah 600.000. Sulit untuk 1 juta. Ini saya dulu pakai manajemen konflik. Sampai pada akhirnya yang saya konflikkan ini, si YouTubernya baper nih. YouTubernya baper, di videonya ngomong, siapa sih si Buen Misteri? Oh, ternyata cuma orang kampung ikut-ikutan nyari hantu. Nah, dari video itu, dalam tempo 1 malam saya dapat 50.000 subscriber. Hanya karena apa? Efek manajemen konflik. Padahal di video itu saya cuma nyebut ada YouTuber kota, tapi lihat saya udah lari ketakutan. Tapi bahasa saya konkret, menuju ke seseorang. Nah, ternyata penontonnya itu sampai. Penontonnya sampai ke YouTubernya. YouTubernya baper. Lalu dia nanggepi, siapa sih? Oh, ternyata cuma si Buen Misteri, YouTuber kampung, modal HP doang, ikutan cari hantu. Dah, kalimat itu top, dan I'm win. Akhirnya mengalir, dapat subscriber. Nah, manajemen konflik bisa dilakukan, tapi kamu harus kuasai dulu pahamnya. Jangan sampai terjebak dalam konsep ini. Bermasalah dengan hukum itu repot. Sebaik mungkin. Satu, edukasi. Kedua, spesifik konten, jelas, yakin harus spesifik. Nggak boleh kita terlalu banyak warna. Kalau awal-awal nggak apa-apa. Cari dulu lah apa yang mau dipakai. Udah ketemu, tekuni. Nggak naik juga. Kualitasnya udah, menurut kamu udah maksimal banget, tapi nggak naik juga. Manajemen konflik pakai. Tujuannya apa? Kolaborasi dengan cara yang berbeda, itu loh. Nanti, tinggal kamunya bisa stabil nggak emosinya menghadapi netizen. Karena ketika kita pakai manajemen konflik, pendukungnya sana pasti nyerang semua ke channel kita. Tapi di situ keuntungan. Keuntungannya apa? YouTube itu kan nggak mempertimbangkan komentar positif sama komentar negatif, itu nggak ada bedanya, tetap dihitung komentar. Contoh 200 atau 300 komentar, kan di situ ada negatif, ada positif. Di YouTube itu nggak ngaruh. Kalau ini komentar positif, oh ini komentar negatif, bakal memperburuk channel, nggak ada. Kemudian like itu upayakan tetap banyak ya. Upayakan jangan sampai 50-50, 50 jelek atau dislike, 50 like.
itu juga ngaruh sih menurut saya. Kalau yang lebih tahu kan Mbak Riri, bukan saya. Wong saya orang kampung nggak tahu tentang YouTube ya. Itu bisa dijelasin di sana. Kalau nggak nanti si Trisa apa dan Jesse bisa jelasin lagi buat konten di sana. Saya nggak tahu. Setahu saya gini, kalau video makin banyak komentar, ini videonya makin cepat, makin recommended. Itu menurut saya loh. Kalau soal like, nggak juga sih, nggak begitu ngaruh menurut saya. Yang saya tahu itu banyaknya komentar, videonya itu cepat naiknya. Kenapa? Setiap orang nonton, untuk komen dia harus nonton, otomatis satu view kan. Nah untuk like apalagi. Tapi kebanyakan orang nonton, dia bisa komentar positif, belum tentu dia like, dia lupa. Tapi kalau udah komen pasti udah nonton. Kalau like nggak tahu juga. Kalau dapat info dari email itu komentar Anda dibalas, itu bisa dibalas di email. Jadi nggak harus masuk ke YouTube. Ini kerugian sebenarnya. Jadi upayakan penonton itu komen. Kalau cuma like doang, itu bisa dibalas melalui notifikasi email. Kalau kamu aktifkan itu kayak gitu. Siap. Mana ini?